Helena, seorang astronot berusia 20 tahun, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di pesawat luar angkasa bernama Orbiter 9. Karena masalah-masalah seperti kelebihan populasi global, pemanasan, dan lingkungan yang tercemar, para ilmuwan bumi fokus pada misi ke planet yang dianggap layak huni. Celeste diperkiraan akan memakan waktu lebih dari 20 tahun untuk mencapai planet ini. Awalnya, Helena saat masih bayi dibawa ke pesawat luar angkasa oleh orang tuanya, dan mereka mengasuhnya di sana. Namun, 3 tahun lalu, kerusakan sistem menyebabkan pasokan oksigen Orbiter 9 cepat habis. Oleh karena itu, orang tuanya mengambil keputusan sulit untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan agar putri mereka dapat memiliki cukup oksigen untuk mencapai pos terdekat. Dengan cara ini, Helena menghabiskan 3 tahun terakhir sendirian di pesawat luar angkasa. Rutinitas sehari-harinya antara lain menyiram sayuran, berolahraga, memantau status kesehatan, dan mengenang orang tuanya. Saat ini, ia bahkan mulai mengalami kesulitan bernapas karena persediaan oksigen hampir habis. Suatu hari, alarm pesawat ruang angkasa mulai berbunyi, dan ini membuat Helena khawatir karena ini adalah pertama kalinya dia mengalami kejadian seperti itu. Dia segera bergegas ke ruang kendali untuk memeriksa dan menemukan bahwa sebuah pesawat ulang-alik telah merapat dengan pesawat luar angkasa miliknya. Ternyata panggilan daruratnya akhirnya terjawab. Helena bergegas ke pintu masuk dan ketika pintu terbuka, seorang insinyur bernama Alex masuk. Dia sama-sama terkejut dan senang melihatnya, karena sudah 3 tahun sejak interaksi terakhirnya dengan seseorang. Alex memperkenalkan dirinya dan mulai memeriksa sistem oksigen. Tapi Helena tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Mungkin karena dia belum pernah melihat pria seusianya sebelumnya. Beberapa jam kemudian, saat Alex sibuk dengan perbaikan, Helena mengundangnya makan malam dan dia setuju. Nanti saat makan malam, Helena terus menanyakan banyak pertanyaan, tapi entah kenapa, Alex menjauh. Dia hanya menyebutkan bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke pos terdepannya. Alex adalah seorang pemuda di luar angkasa. Keesokan harinya, Alex berhasil memperbaiki sistem oksigen dan bersiap untuk berangkat. Malam itu, ketika dia sedang tidur, Helena diam-diam memasuki kamarnya dan naik ke atasnya. Saat dia sibuk menatap, Alex bangun dan memintanya untuk turun. Namun Helena, yang telah sendirian sepanjang hidupnya, menyebutkan bahwa mungkin perlu waktu 2 dekade lagi sebelum dia melihat seseorang bertemu dengan orang lain. Dia kemudian dengan lembut menciumnya, dan segera mereka bercinta. Keesokan paginya, Alex mengumpulkan semua harta miliknya dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Helena. Setelah keluar dari pesawat luar angkasa,
Dia melangkah ke koridor yang tidak biasa dan kemudian melanjutkan ke lantai atas. Anehnya, dia muncul dari tempat yang tampak seperti bunker yang terletak di jantung hutan. Di sini kami menemukan bahwa Orbiter 9 bukanlah sebuah pesawat ruang angkasa, dan seluruh skenario sedang diatur di bumi. Dalam adegan berikutnya, Alex melompat ke truknya dan berkendara melewati hutan, yang tampaknya merupakan fasilitas yang sangat rahasia. Kita dapat dengan jelas melihat bahwa ada bunker tambahan yang mirip dengan milik Helena, dan seluruh operasinya dikenal sebagai Project Orbiter. Ini mirip dengan pertunjukan Truman Centrifugal. Tak lama setelah Alex tiba di pintu masukku, yang dijaga ketat oleh staf militer. Malam itu, dia menuju ke markas operasi dan bertemu dengan manajer proyek Hugo. Hugo mengeluarkan tabletnya dan menampilkan beberapa statistik kepada Alex, yang mengungkapkan bahwa sebenarnya ada 10 pengorbit. Dia mengklaim bahwa kemajuannya memuaskan dan jika semuanya berlanjut pada kecepatan yang sama, peluncuran Celeste yang sebenarnya dapat terjadi dalam 20 tahun ke depan. Terlepas dari berita positifnya, Alex merasa tertekan karena dia prihatin dengan 10 subjek tes yang telah diasingkan di orbiter. Saya merenungkan berapa banyak dari mereka yang pernah dekat dengannya. Namun, Hugo memberitahu dia bahwa mengorbankan 10 orang demi kepentingan kemanusiaan adalah tindakan yang tepat. Di malam hari, saat Alex kembali ke rumah, sebuah laporan berita mengumumkan bahwa sudah 5 tahun sejak bencana pesawat ruang angkasa Celeste. Pada malam yang tragis itu, kapal luar angkasa yang membawa 207 awaknya mengalami kerusakan mekanis secara tiba-tiba setelah meninggalkan permukaan bumi. Hal ini mengakibatkan kecelakaan mematikan yang menewaskan semua orang di dalamnya. Kepala insinyur pesawat luar angkasa itu ternyata adalah Alex sendiri. Sejak kejadian itu, dia diliputi rasa bersalah dan kesedihan karena tidak hanya beberapa orang binasa, namun umat manusia juga mengalami kemunduran yang signifikan dalam pencarian mereka menuju Celeste. Keesokan paginya, Alex bertemu terapisnya, Sylvia, yang menggunakan layar yang sangat futuristik untuk melakukan sesinya. Dengan bantuan layar ini, orang-orang di kedua ujung tidak dapat melihat satu sama lain. Dan bahkan suara asli mereka pun yang dapat mereka rasakan hanyalah sebuah distorsi. Serigala digital yang mencerminkan suara mereka sendiri, tidak dapat menutupi ekspresi wajahnya. Alexol tidak dapat lagi menyembunyikan depresinya, mengungkapkan detail rumit karyanya kepada Sylvia dan dia mengungkapkan kesalahannya atas 10 subjek tes. Seiring berjalannya waktu, Alex menjadi semakin paranoid. Dia sering menonton video dan siaran langsung tentang Helena, menyarankan bahwa dia tidak bisa hapus dia dari pikirannya. Lalu, suatu hari, dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya.
Dia naik ke dalam mobilnya dan berkendara menuju fasilitas tersebut. Sementara itu, di dalam orbiter 9, saat Helena menjalani pemeriksaan kesehatan rutinnya, alarm mulai berbunyi sekali lagi. Ini mengagetkan Helena karena pesawat luar angkasanya jauh dari pos terdepan manapun. Segera pintu terbuka dan Alex yang berpakaian santai melangkah keluar. Dia segera memberitahu dia bahwa mereka tidak berada di pesawat luar angkasa dan bahwa mereka harus melarikan diri. Tapi Helena, yang lumpuh karena ketakutan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Untuk membuktikan pendapatnya, Alex menghasilkan kamera tersembunyi dan juga mikrochip yang ditanamkan pada Helena untuk memantau organ vitalnya. Dia juga memberitahu padanya bahwa dia melakukan ini untuk perlindungannya. Helena tetap skeptis, tapi karena dia punya titik lemah pada Alex, dia setuju untuk menemaninya. Sains mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi menurutku, hormon bisa menjelaskannya. Sebelum berangkat, Alex meretas kamera, memberi makan dan mengunggah rekaman Helena yang lebih tua sehingga tidak ada yang mencurigai pelarian mereka. Setelah ini, dua keluar dari orbiter 9. Ketika Helena melangkah keluar dari bunker, dia untuk sementara linglung dan mengalami kesulitan berjalan saat dia merasakan sinar matahari dan udara segar untuk pertama kalinya. Alex lalu menyembunyikannya di dalam truknya dan entah bagaimana membawanya melewati pintu masuk pemeriksaan. Kemudian, dia berhenti di sebuah bukit dan mengungkapkan segala sesuatu tentang pengorbit, program dan bagaimana hal itu muncul. Program ini dirancang untuk menyesuaikan diri manusia dengan luar angkasa sehingga peluncuran ke Celeste yang akan datang dapat berjalan dengan lancar. Dia juga memberi tahu Helena bahwa orang tuanya masih hidup. Tapi ketika yang terakhir mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan mereka, dia menolak. Ternyata orang tuanya juga bagian dari proyek tersebut. Tak lama setelah itu, keduanya tiba di rumah Alex, dan Helena terkejut melihat peralatan rumah tangga biasa. Dia juga mengalami hujan untuk pertama kalinya dan sangat gembira. Keesokan harinya, Alex mengunjungi Sylvia dan memberi tahu dia tentang tindakannya. Khawatir mengenai keamanan kliennya, Sylvia mengungkap diri aslinya kepada Alex dan bersumpah untuk membantu dia jika terjadi masalah. Malam itu, Alex mengantar Helena keluar dan memperkenalkannya di sekitar metropolis. Dia membelikan berbagai hidangan untuknya, sesuatu yang belum pernah dia temui dalam dirinya pengasingan. Ketika Helena berbicara tentang lautan, dia hanya membawanya ke akuarium dan
menghadiahkannya kepada berbagai ikan desokan. Paginya Alex memandu Helena ke kantor pribadinya di mana dia memiliki banyak komputer yang dipasang. Dia mengklarifikasi bahwa itu adalah lokasi dari mana dia memantau pengorbit dan mengikuti kemajuan mereka. Dengan jelas ditekankan oleh pelanggaran dan privasi. Helena mempertanyakan Alex bagaimana dia bisa terlibat dalam tindakan kejam seperti itu, tapi yang terakhir menjawab bahwa ini demi peningkatan kemanusiaan. Dengan semua informasi dan statistik yang diperoleh dari proyek orbiter, mereka akan mampu untuk mengirimkan pesawat luar angkasa asli ke Celeste dengan sempurna di tahun-tahun mendekati. Dalam adegan berikutnya, Alex membawa Helena ke klub malam dan mempersembahkannya kepada teman-temannya. Salah satunya adalah Dirk Xiao, seorang dokter terkenal. Dia menanyakan Helena tentang kampung halamannya, tapi sebelum dia dapat menanggapi, Alex membuat alasan dan mengalihkan topik. Dia ingin menjaga rahasia identitas Helena dengan cara apapun. Setelah beberapa waktu, kelompok berdiskusi tentang konsekuensi program pengorbit dan bagaimana hal ini dapat membantu kemanusiaan dalam jangka panjang. Alex berpikir bahwa kemajuannya baik, tapi Dirk Xiao mengklaim bahwa daripada menemukan planet baru, orang harus berkonsentrasi untuk memperbaiki bumi menjadi tempat yang lebih baik. Suatu hari Alex mengamati beberapa ruang di punggung Helena dan mengantarnya ke temannya Dirk Xiao. Setelah memeriksa Helena di permukaan, Xiao mengungkapkan bahwa kulitnya sangat sensitif jika dia belum pernah berada di luar di bawah sinar matahari. Dia kemudian mengirimnya untuk pemeriksaan komprehensif dan menanyakan Alex tentang identitas aslinya. Xiao mencurigai bahwa dia memiliki hubungan dengan program orbiter dan Alex akhirnya mengungkapkan segalanya malam itu. Saat Alex pergi, Helena memasuki kamarnya dan mulai menelusuri filenya. Di salah satu file ini dia menemukan sesuatu yang menakjubkan. Tampaknya dia bukan keturunan, tapi sebenarnya cloning. Dia kemudian membalik beberapa halaman dan menemukan alamat orang tua penggantinya yang hancur karena pengungkapan dan fakta bahwa Alex menipu. Dia mengumpulkan harta bendanya dan berkelana. Kemudian Alex kembali ke rumah untuk mencari orang tuanya dan memahami bahwa Helena telah mengungkap realitas susunan genetiknya. Dia jelas tertekan tetapi tidak dapat menemukannya. Sementara itu, Helena bertemu orang tuanya dan menantang mereka karena telah meninggalkannya. Ibu yang tampaknya penuh perhatian memberitahu Helena bahwa meskipun dia adalah tiruan, dia memiliki genetika individu dari berbagai era, membuatnya sangat sehat. Tiba-tiba sang ayah menghampiri Helena dari belakang dan memborgolnya ke pagar. Dia kemudian melanjutkan untuk menghubungi Hugo, tapi tiba-tiba ibunya menjatuhkannya dan membantu Helena melarikan diri. Beberapa jam kemudian, dia bertemu dengan Alex dan menegur dia karena menyembunyikan kebenaran darinya. Tanpa kata-kata untuk membela diri, Alex hanya meminta maaf dan memeluknya. Namun, masalahnya baru saja dimulai. Menyadari bahwa Hugo dan krunya mengetahui pelarian tersebut,
Alex dan Helena mengemasi barang-barang mereka dan berangkat. Keesokan harinya Hugo bertemu dengan kepala dermawan proyek orbiter, Catherine, dan menjelaskan kepadanya tentang situasinya. Seperti yang diharapkan, bosnya sama sekali tidak terkesan karena salah satu aset berharganya telah lolos. Ketika Hugo meminta solusi padanya, Catherine memerintahkan dia untuk menemukan Helena dan melenyapkannya. Di tempat lain, Alex membawa Helena ke orang kepercayaan lamanya, Sylvia, dan meminta tempat tinggal. Menjadi wanita yang baik hati, Sylvia rela menerima. Tapi sebelum dia bisa membimbing mereka keluar, dia mendengar ketukan di pintunya. Di luar, dia bertemu Hugo dan dua tentara bersenjata sedang mencari Helena. Ternyata dia mengobrak-abrik apartemen Alex dan menemukan kartu nama Sylvia di sana. Orang-orang itu kemudian menerobos masuk ke dalam tempat itu dan mulai mencari di sekitar. Segera mereka sampai di salah satu stan terapi, tanpa menyadari bahwa pasangan itu ada di sisi lain. Hugo kemudian memerintahkan Sylvia untuk memulai layar dan saat dia melakukannya, Alex dan Helena membeku di tempat mereka. Mereka bahkan tidak berkedip karena jika mereka melakukannya, simulasi serigala juga akan bergerak dan membuka perlindungan mereka. Ini berlanjut untuk sementara waktu dan ketika Sylvia menolak untuk menyerahkan pasangan itu, salah satu tentara menembaknya hingga tewas. Ini membuat takut pasangan di sisi lain dan mereka segera melarikan diri. Kemudian terjadilah kejar-kejaran yang intens di atap rumah. Dengan pasangan tersebut berhasil tetap berada di depan para penjahat. Namun mereka mendapati diri mereka terjebak ketika menemui jalan buntu tanpa ada pilihan lain yang tersisa. Alex menyarankan untuk melompat ke balkon lain. Dia memimpin, tapi ketika ada kesempatan bagi Helena, dia dilumpuhkan oleh rasa takut dan akhirnya ditangkap. Alex hanya bisa menyaksikan Hugo dan krunya menculiknya. Malam itu, Alex yang putus asa pergi ke klub malam yang sama dan bertemu temannya Xiao, yang juga tampaknya telah dianiaya oleh Hugo dan gengnya Xiao menyuarakan kekhawatirannya terhadap Alex dan juga menyebutkan bahwa hasil tes Helena sudah keluar. Sayangnya, dia tidak cocok untuk tetap berada di lingkungan ini dan harus kembali ke Orbiter 9. Pengungkapan itu segera menghancurkan Alexo, tetapi sebuah ide muncul di benaknya. Sementara itu, Hugo mendekati Catherine dan bertanya padanya apakah dia dapat mengembalikan Helena ke program Orbiter. Namun, dia menolakku dengan alasan bahwa hal itu akan menghabiskan banyak uang. Dia kemudian menginstruksikan dia untuk segera melenyapkan Helena agar beritanya tidak bocor. Mengikuti perintah, Hugo mulai mempersiapkan proses eutanasial. Tetapi sebelum dia menyelesaikannya, Alex tiba di luar gedung dan mengusulkan kesepakatan kepada Hugo. Meskipun yang terakhir telah memutuskan untuk membunuh Helena,
dia tetap mengundang Alex masuk demi persahabatan mereka. Tanpa membuang waktu, Alex menyebutkan bahwa Helena sedang mengandung anaknya, seorang anak yang mungkin sangat penting bagi proyek mereka. Dia kemudian menyarankan agar Helena diizinkan kembali ke orbiter bersamanya sehingga mereka berdua dapat membesarkan anak mereka di lingkungan tersebut. Hal ini akan menciptakan astronot yang sempurna sehingga setelah 20 tahun dia dapat mengemudikan pesawat luar angkasa yang sebenarnya Celeste. Anehnya, Buku menyukai gagasan itu dan dia mengizinkan pasangan itu kembali ke orbiter. Di adegan terakhir, 20 tahun telah berlalu. Di luar orbiter 9, Hugo yang kini sudah tua menunggu seorang gadis muncul dari bunkernya. Mungkin putri Alex dan Helena. Gadis itu tersenyum pada seseorang di belakangnya dan kemudian menatap ke langit. Film berakhir ketika pesawat ruang angkasa siap diluncurkan ke Celeste. Terdengar menunjukkan bahwa percobaan itu berhasil. Berlangganan untuk lebih banyak konten seperti ini. Aktifkan notifikasi dan tinggalkan suka untuk mendukung saluran ini. Terima kasih telah menonton.